الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Al-Hidayah yang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama berkumpul di rumah Allah, bersimpuh kepada Allah dalam rangka menunaikan sholat sunnah hari Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Al-Hidayah, dan semoga dirahmati Allah SWT. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku panitia Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi Masjid Jami Al-Hidayah akan menyampaikan beberapa informasi kepada bapak-bapak dan ibu para jemaah sekalian. Pertama adalah laporan penerimaan hewan kurban. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban sapi sebanyak 5 ekor dan hewan kurban kambing sebanyak 27 ekor yang insya Allah akan kami sembelih pada besok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai. Untuk itu kami himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menitipkan hewan kurbannya di Masjid Jami Al-Hidayah, baik yang ingin menyembelih sendiri hewan kurbannya ataupun mau menyaksikan hewan kurbannya disembelih, untuk datang pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat dengan membawa tanda terima penitipan hewan kurban yang diberikan oleh panitia. Lalu Pak, atas nama panitia Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi Masjid Jami Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga wujud ketaatan kita untuk mengorbankan apa-apa yang kita cintai hanya karena Allah semata-mata, hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Semoga Allah berkenan untuk menerimanya dan membalasnya dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Kedua, pengingat kegiatan Hari Raya Idul Adha senantiasa menyertakan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Untuk itu kami selaku panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya kepada para jamaah dan tetangga Masjid Jami Al-Hidayah
sejak dari penyediaan dan penerimaan bahan korban sampai dengan selesainya kegiatan ini tercium bau yang tidak sedap yang mengganggu kenyamanan bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar atas kesabaran dan pengertian bapak-bapak dan ibu sekalian. Selanjutnya kami bersama panitia Idul Adha 1446 Hijriah 2020 Masehi Masjid Jami Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan para tangga, para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang turut berpartisipasi mendukung dan membantu terselenggara kegiatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2020 Masehi. Semoga dengan keikhlasan kita berkhidmat baik tenaga dan pikiran membantu terlaksana kegiatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para anbiya wal mursalin auliya was sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, marilah kita baca surah Al-Fatihah dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keridhoannya, rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan semua hajat kita, Allah karuniakan kepada kita kedamaian dan kerukunan di antara kita. Dan kita doakan pula para tenaga, sahabat yang pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga mereka senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa haji yang mabrur yang tiada balasannya kecuali surga. Dan bagi kita yang belum diberi kesempatan berhaji, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang sebelum kita wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Al-Fatihah. Demikian sambutan dan laporan kami atas perhatian. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah yang disampaikan langsung oleh Bapak Haji Samsudiono. Hadirin hadirat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Adapun kaifiat atau tata cara daripada pelaksanaan sholat Idul Adha, yang pertama kita awali dengan niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun niatnya usolli sunnatan di Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dengan bahasa Indonesia, aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya di rakaat yang pertama kita akan bertakbir sebanyak 7 kali, dan di rakaat yang kedua kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Disunahkan di sela-sela takbir tersebut kita membaca kalimatul baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya sebagaimana sholat-sholat yang biasa kita laksanakan dan kita akhiri dengan salam. Selanjutnya nanti ada Bilal yang akan berdiri menggunakan kalimat ansibu wasma'u wa la tatakallamu, yang artinya diamlah, jangan berbicara, dan dengarkanlah, sebagai pertanda bahwa khatib akan naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Mudah-mudahan khutbah yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita laksanakan sholat hari raya Idul Adha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan lidil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام
فكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qabil Islam wal iman min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'amid-din. Ya Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah
وفرض الحج على عباده كرما وإحسانا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Menjadi pembuka di kesempatan yang mulia ini berbekal harapan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya ya ibadallah. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam. Karena apalah artinya nikmat kesehatan, apalah artinya nikmat panjang umur, dan apalah artinya nikmat waktu luang jika kita tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Harta, pangkat, pun demikian dengan kedudukan yang kita miliki tidak akan memiliki makna apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Pada akhirnya kedua nikmat tersebut sebagai bekal di saat nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, ittaqullah. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman agar kita senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa. Tentu ketakwaan yang Allah inginkan bukan hanya sebatas ketakwaan yang hanya keluar dari lisan, akan tetapi haqqa tuqati adalah sebenar-benarnya takwa. Dan terakhir wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebuah penekanan yang ibadah Allah. Allah menginginkan hadir nanti ketika kita kembali menghadapnya, tidak ada yang kita bawa melainkan keimanan kita kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita senantiasa menjadi seorang muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kelak nanti Allah wafatkan kita dari keadaan husnul khatimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat hari ini, detik ini kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tahlil dan tasbih sebagai salah satu bentuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang hamba Allah, kemudian kita mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah. Allah hanya memerintahkan kepada
menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpahkan kepada qudwah hasanah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, sahabat dan kita segenap umatnya yang senantiasa ibadah dan istiqomah di atas sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di antara salah satu bentuk kasih sayang dan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah menciptakan musim kebaikan. Di antara salah satu hikmah dan tujuannya yang ibadah Allah adalah agar seluruh aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia bermanfaat serta bernilai ibadah. Bukankah indikator kebaikan seorang muslim itu adalah manakala ketika dirinya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Rasulullah. Bahwa di antara indikator kebaikan seorang muslim itu adalah ketika dirinya mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Berarti dari hadirin rahimahumullah, maka ketika dirinya mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, dengan kata lain berarti berupaya dalam dirinya menjadikan seluruh aktivitas yang bernilai, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada siapapun dengan nilai kebaikan inilah Allah menghadirkan agar setiap yang dilakukan oleh hambanya semua bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena hakikatnya ketika Allah menciptakan hamba-Nya yang ibadah Allah tidak memiliki makna apapun. Ketika manusia hadir di dunia ini, seandainya aktivitas yang hanya dilakukan hanya sebatas rutinitas, kemudian tidak bernilai ibadah, maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan makhlukku, jin dan manusia di antaranya kecuali dalam rangka taat beribadah. Kita sudah berjanji, Pak, sudah berikrar, dan janji ini sering kita sebut dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berkomitmen, berjanji kepada Allah, semua aktivitas yang kita lakukan sesungguhnya sholatku, ibadahku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, semua lillah. Kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain berarti, Pak, seluruh aktivitas yang kita lakukan mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur semua harus bernilai ibadah. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan yang kedua selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah? Apakah Allah membutuhkan makhluknya untuk disembah atau kita sebaliknya? Maka jawabannya yang benar, yang pasti ada. Sesungguhnya manusia, hambanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surat Fatih ayat 15. Allah sudah memberitahukan kepada hamba-hambanya, wahai manusia, aku tidak memiliki hajat apapun, engkau yang memiliki hajat kepadaku. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Aku adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah menciptakan manusia untuk beribadah? Ibadah inilah yang menjadikan manusia memiliki value, yang menjadikan manusia memiliki nilai keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21, yang insyaallah kita semua sudah hafal. Wahai manusia, kata Allah. Kalau tadi surat Fatih ayat 15, Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah, hanya Allah mengkonfirmasi, memberitahu kepada kita, aku tidak membutuhkan ibadah yang kau lakukan adalah kembali untuk dirimu sendiri. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah aku adalah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu.
Inna akramakum indallahil. Sisi kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia letaknya ada pada ketakwaan. Dari ketakwaan ini manusia memiliki nilai yang lebih, yang pada akhirnya rahimahullah Allah memberikan manusia memiliki perbedaan pada makhluk manusia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, untuk memperoleh derajat takwa tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dibutuhkan sebuah tadhiyah atau pengorbanan, sebagaimana pengorbanan yang dicontohkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah satu di antara sekian banyak nabi yang namanya diberikan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan keteladanan. Dan bukan itu saja. Ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan ini tentu Pak, gelar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memberikan kalimat yang sangat indah kepada Nabi Ibrahim, semua gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim semua tidak berlalu kecuali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Mumtahanah ayat keempat, ayat ini mungkin sering kita dengar. Ada satu di antara dua nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah, "Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nabi Ibrahim demikian. Surat Mumtahanah ayat 4. "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Bahwa ternyata di antara sekian banyak nabi hanya dua nabi yang disebutkan oleh Allah terkait dengan keteladanan. Dan bukan hanya itu ya ibadah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjuk oleh Allah, "Ini ja'ilka lin-nasi imama." Aku menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Tentu Pak, semua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim gelar-gelar itu tidak semua Pak mudah. Akan tetapi Nabi Ibrahim menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'atimuhunna, dengan sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kemudian uswatun hasanah, dan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dalam arti bahwa Nabi Ibrahim menjadi teladan dalam kehidupannya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan musim kebaikan ini, yakni di bulan Dzulhijjah, adalah bulan yang memiliki nilai keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan terkait dengan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Surah At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Juga bilangan di sisi betul kata Allah ada 12 bulan dalam satu tahun. Dalam ketetapannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka di antaranya ada 4 bulan haram. Memang dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan nama bulan, tapi dalam hadis Rasulullah SAW dan cukup ulama mengatakan bahwa yang dimaksud min arba'atun hurum 4 bulan, yang dimaksud adalah di antara bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, salah satu mutawaliyat adalah 3 bulan berturut-turut, dan nanti setelah itu masuk bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hikmah kenapa Allah menciptakan musim-musim kebaikan. Yang pertama sikapnya kepada Allah adalah dalam rangka istimrariyah fil amal, agar semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan semua berlanjut, enggak boleh stop. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, masuk bulan Syawal. Syawal sudah selesai ya ibadah Allah, kemudian ditutup dengan bulan Dzulqa'dah, dan hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Takwa itu tidak boleh berhenti ya ibadah Allah. Sama halnya ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Ittaqullaha haitsu kuntum." Bertakwalah kamu
semua insya Allah yang hadir kemarin melaksanakan puasa Arafah. Kenapa dikatakan sebagai musim kebaikan? Para ulama mengatakan induknya ibadah, Pak. Bulan Zulhijjah dikatakan sebagai induknya ibadah. Berkumpul semua ibadah di situ. Sholat Idul Adha ada di situ. Kemudian puasa Arafah ada di situ. Sedekah ada di situ. Hari raya ada di situ semua. Bahkan haji yang hari ini kita mulai sebagai saudara-saudara kita yang mereka sedang melaksanakan wukuf pada saat itu ada berada di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu jangan sampai berlalu. Yang Allah inginkan adalah walaupun sedikit adalah habul amal wa ada wa iman. Yang Allah inginkan hadir di tengah-tengah kita tertakwa itu harus hadir. Dari ketakwaan itu menjadikan manusia memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Allah memberikan nilai lebih kepada hamba-hambanya yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Maka predikat manusia yang terbaik itu tidak diberikan kepada semua makhluk kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup pada yang beriman kepada Allah? La, tidak. Yang Allah inginkan yang kedua wa amilus solihat adalah orang yang beramal soleh. Tidak cukup hanya beriman. Karena tidak sedikit orang dulu mereka beriman kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy memiliki konsep tauhid uluhiyah. Mereka beriman kepada Allah, akan tetapi mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman harus beramal soleh. Amal soleh di antaranya hari ini kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan ada di antara kita yang memiliki kelaparan, maka hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang melakukan kurban. Maka kurban itu sebagai salah satu bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak belajar, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang pertama adalah seorang nabi yang memiliki keimanan yang sangat kokoh. Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan seorang anak. Kita tahu bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah seorang penyembah berhala. Enggak cukup sampai situ saja, Pak. Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan seorang raja yang bengis, diktator. Bahkan seorang raja yang memiliki inisiator sebagai penyembah berhala, raja Nabi. Akan tetapi Nabi Ibrahim ada seorang nabi yang kokoh keimanannya, tidak pernah terpengaruh. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki kesabaran tanpa batas. Yang inilah pantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai khalifah. Nabi Ibrahim dalam kehidupannya wajib tanah Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatalahuna. Sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berhadapan dengan seorang ayah yang penyembah berhala, harus berhadapan dengan seorang raja. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang ketika berharap hadir keturunan, Allah tidak memberikan kehadiran pada saat itu. Di usia yang sudah lanjut usia, Nabi Ibrahim baru dikaruniai Allah SWT. Cukup sampai situ hanya Muhammad. Tidak. Ternyata begitu Nabi Ibrahim dikaruniai Allah SWT, maka ujian yang selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan keluarga. Di padang yang tandus, hijrah dari Mekah, dari Palestina ke Mekah, harus meninggalkannya. Yang kedua, tidak cukup sampai situ hanya rahimahullah. Begitu anaknya tumbuh besar, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah secara tidak langsung, diperintahkan oleh Allah untuk diberi putranya. Sehingga terjadi sebuah dialog yang sangat indah antara orang tua dengan anak. Ya bunayya, inni arafil manam an yahdur an bahutan muhadara. Wahai anak, ayah melihat di dalam mimpi, ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana untuk mendapat mengajak kamu? Orang tua selalu menghadirkan, memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk bertanya, bagaimana kamu mendapatmu? Apa jawaban Ismail kecil yang sejak dari dalam kandungan sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim hadinnas sholihin. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sholihin. Wahai ayah, if'al kerjakan. Kalau memang itu benar perintah Allah, if'al kerjakan, maka ayah akan mendapati aku termasuk orang yang salah. Tidak selesai, Pak. Cukup sampai situ tidak.
Maka berlanjut lagi terus ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dari hal ini, dua hal ini, maka kita banyak belajar dari keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang Nabi yang pantas mendapatkan gelar, mendapatkan keterangan dari Al-Quran yang Allah abadikan. Semuanya Nabi Ibrahim menjalankan dengan sempurna. Kesimpulannya hadis wahyu sebagai berikut: ketika kita ingin mendapatkan derajat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah seorang hamba yang memiliki takwa totalitas. Takwa yang tidak hanya sebatas ruang dan waktu. Yang mungkin hari ini kita melihat hamba yang soleh, hamba Allah yang baik, maka berlalunya waktu musim kebaikan, berlalu pula semangat kita. Maka ketika ada seorang syekh pernah ditanya oleh muridnya terkait dengan keutamaan bulan, ya syekh, maaf baru bayar rojak wa Sya'ban, mana yang lebih utama antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban? Kemudian syekhnya menjawab, kun Rabbaniyah wa Sya'bannya. Jadilah hamba Allah yang berbani. Apa hamba Allah yang berbani? Hamba Allah yang berbani itu adalah hamba Allah yang takwanya sepanjang zaman. Dan kita berharap nanti takwa ini menjadi bekal di saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini semua apa yang kita lakukan dengan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, menjadikan kita menjadi manusia yang kokoh dalam keimanan, menjadikan manusia yang memiliki takwa yang saling totalitas, dan menjadi hamba Allah yang taat dan patuh tanpa harus mengeluh. Semua apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah dalam rangka untuk kebaikan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ja'alna min ahyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radallahu ala arba'ati khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli al-qiyam, min ahli as-siyam, min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-jannah. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakarati al-maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin
المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu